Sama-sama kita telah berzikir, kemudian membaca tawassul kepada baginda Nabi Muhammad. Semoga apa yang kita mohonkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma ta'lim wal ibada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wad dilalata ala al huda wa du'a ila al khairil mardati ila thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Surat Al-Fatah ayat 1 dan ayat 2. Di sini sahibul maulid Syekh Abdurrahman Ad-Dibai memulai maulid beliau dengan ayat surat Al-Fatah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah membuka bagi kamu wahai Muhammad dengan pembukaan yang jelas. Ini ayat diturunkan tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini isyarah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama 10.000 pasukan daripada kaum muslimin. Ya, bukan menyerbu, tapi mendatangi kota Makkah, membebaskan kota Makkah. Yang mana pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy, yang mereka ada yang keluar daripada kota Makkah karena ketakutan dengan pasukannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka di antara mereka yang berlindung di Masjidil Haram, di Ka'bah. Ada juga mereka yang masuk ke rumah-rumah pembesar Quraisy seperti rumahnya Abu Sufyan. Kata para sahabat Nabi, ya, mereka mengatakan al-yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan, kata para sahabat, karena memang sahabat didolimi oleh orang-orang kafir Quraisy waktu mereka berada di kota Makkah. Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini ya dijemur, ditindih dengan batu yang besar. Ammar bin Yasir juga sama majikannya disiksa. Bahkan ibunya, ayahnya dibunuh di hadapan Ammar bin Yasir. Sampai Ammar bin Yasir ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya, Ammar bin Yasir ini dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Akhirnya terpaksa dia mengeluarkan kalimat kufur. Tapi kata baginda Nabi SAW, imannya Ammar bin Yasir tetap di dalam hatinya. Ya, berarti tidak keluar daripada Islam karena memang terpaksa. Ya, kalau enggak bilang kalimat kufur akan dibunuh. Nah, ini mereka para sahabat mengatakan al-yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan. Tapi kata baginda Nabi SAW, al-yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Makanya hari kasih sayang itu sebetulnya yang mencetuskan adalah orang Islam, bukan orang Barat. Valentine Day, ya, hari kasih sayang, bukan. Ya, hari kasih sayang itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yawmul marhamah. Waktu kejadian Fathu Makkah. Kata baginda Nabi, hari ini adalah hari kasih sayang. Man dakhala al-masjid amin, wa man dakhala dara Abu Sufyan amin. Kata baginda Nabi. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman, tidak akan diganggu. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan juga aman, tidak akan diganggu. Akhirnya mereka yang masih enggan untuk memeluk agama Islam buru-buru masuk ke rumahnya Abu Sufyan atau ke Masjidil Haram. Bahkan ada yang keluar daripada kota Makkah. Kemudian kaum muslimin bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya dihancurkan oleh para sahabat. Berhala yang di bawah maupun di atas Ka'bah itu diturunkan, semuanya dihancurkan. Baru Bilal diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas Ka'bah, kemudian beradzan menandakan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, ini ayat ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan membuka daripada kota Mekah, menaklukkan kota Mekah.
liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik. Ya, dibukanya ya. Allah membuka ini liyaghfira laka, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirimu ma taqaddama min dzambik, daripada apa-apa yang kamu lakukan daripada dosa-dosa yang terdahulu. Wa ma ta'akhkhar. Ya, ini bukan kepada Nabi tujuannya. Tujuannya kepada kita yang berdosa. Kalau para nabi dan para rasul, beliau ini adalah maksum, ya, dilindungi daripada dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa ini manusia biasa seperti kita. Ini isyarat juga buat kita, ya, dengan Fathul Muka tadi Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya daripada kaum mukminin yang pernah dilakukan oleh mereka. Wa ma ta'akhkhar, dan juga apa yang belum dilakukan. Wa yutimma ni'matahu, dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya alaika, wahai kepadamu wahai Muhammad, wa yahdiyaka siratan mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada kamu dengan jalan yang lurus. Kemudian beliau Imam Abdurrahman Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai melanjutkan dengan ayat laqad ja'akum, surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, daripada jenis kalian. Ada ulama mengatakan min anfasikum, dari orang yang terbaik daripada kalian. Maknanya sama, ya. Jadi min anfusikum, dari jenis kalian manusia. Bagi Nabi SAW jenisnya manusia sama seperti kita, punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya mata, punya hidung, ya. Jadi dengan wujud bagi Nabi SAW ini sebagai manusia, maka beliau juga bisa berdakwah. Coba kalau ya kita punya Nabi jin, insya Allah takut semuanya, nggak ada yang nggak ada yang lari daripada nabinya. Dipelototin aja udah takut. Makanya bagi Nabi SAW dari manusia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, daripada jenis kalian manusia, sehingga bisa berbaur. Bagi Nabi SAW yamshuna fil aswaq, bagi Nabi juga pernah jalan di pasar, ya'kulut ta'am, makan seperti makan kita, ya, makan minum seperti manusia. Ya, bagi Nabi SAW wujud beliau manusia, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, basyarun la kal basyari, bagi Nabi SAW itu manusia tapi tidak seperti manusia lainnya. Bal huwa yaqutu bainal hajar, bagi Nabi ini seperti halnya batu permata di antara batu kerikil. Kita ini ibarat batu kerikil, bagi Nabi SAW batu permata. Batu permata lebih berharga daripada batu kerikil. Bahkan satu batu permata bisa membeli ratusan truk batu kerikil. Itu bedanya bagi Nabi SAW dengan kita. Walaupun beliau manusia biasa, tapi beda dengan kita. Bagaimana tidak beda? Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, ya, akhlaknya paling bagus, bentuk tubuhnya paling bagus. Alifil anfi mimiul faminu niul hajib, bagi Nabi itu hidungnya seperti huruf alif. Kalau kita alifnya bengkok, ya, bahkan ada yang seperti huruf waw. Kalau yang melihat kaget, wow katanya. Nah, ya, bagi Nabi SAW alifil anfi, ya, hidungnya mancung, enak dilihat. Mimiul fami, mulutnya juga enak dilihat seperti huruf mim. Nuniul hajib, ya, alisnya seperti huruf nun, rapi. Nah, kalau lain sama ibu-ibu zaman sekarang, kalau pengen rapi dikerik. Dikerik nggak puas, udah habis dikerik, disulam. Ya, ibu-ibu zaman sekarang begitu. Kalau bagi Nabi SAW rapi. Nah, ini dari segi, ya, bentuk tubuh bagi Nabi SAW bedanya jauh dengan kita manusia biasa. Ya, itulah. Nah, walaupun dari jenis manusia, tapi beliau beda dengan kita manusia biasa. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, dan beliau sangat berat, ya, merasa berat 'alaihi ma 'anittum, apabila sesuatu yang berat menimpa kalian. Kalian susah, bagi Nabi susah. Ya, jangan dikira kita lagi susah, bagi Nabi enggak susah bagi Nabi. Kita sedih, bagi Nabi ikut sedih. Kemarin, ya, waktu pandemi,
Ya, kita nggak boleh Jumatan, nggak boleh tarawih. Sedih bagi Nabi SAW, sama merasakan kesedihan seperti apa yang kita rasakan. Bahkan beliau dalam satu hadis mengatakan, "Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi, lawajadtu alamaha fi qalbi." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian, umatku, kata baginda Nabi SAW, tertusuk duri di kakinya, maka aku akan merasakan sakitnya di dalam hatiku. Ya, kita kena paku, kena duri, sakit, baginda Nabi ikut merasa sakit. Ini saking sayangnya baginda Nabi Muhammad kepada kita. Nggak mau kita ini susah di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia kita sakit, baginda Nabi merasakan sakit. Apalagi di akhirat, nggak mau umatnya ya satupun yang masuk neraka. Sampai beliau sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mengatakan, "Idzan la arda ya Rabb wa wahidun min ummati finnar." Kalau begitu ya Allah, aku nggak bakal ridho kalau masih ada salah satu umatku berada di neraka-Mu ya Allah. Akhirnya beliau mendapatkan syafaatul uzma yang bisa menyelamatkan semua umatnya, dan umatnya masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jalna minhum. Ya, jadikan kami golongan mereka yang masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaihi ma'anittum. Ya, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat-sangat sayang ya kepada kalian dan kepada orang-orang mukmin. Inilah baginda Nabi Muhammad SAW, sosok Nabi yang penuh kasih sayang kepada kita, umatnya. Bahkan beliau itu mendapatkan, ya semua Nabi mendapatkan satu doa yang mustajab, dan semuanya sudah pernah dipakai, kecuali baginda Nabi SAW. Kata baginda Nabi, aku tidak mau memakainya kecuali nanti di akhirat untuk bisa menyelamatkan umatku daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disimpan oleh baginda Nabi doa yang mustajab satu ini, yang nabi-nabi lain sudah meminta kepada Allah. Baginda Nabi SAW ada satu doanya yang beliau simpan, yang akan beliau panjatkan, beliau mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umatnya pada hari kiamat. Ya, di padang mahsyar nanti, tatkala umat itu susah, baginda Nabi SAW minta kepada Allah agar kita dihilangkan daripada kesusahan yaumul qiyamah. Nah, ini baginda Nabi SAW. Kemudian Syekh Abdurrahman Ad-Dibai melanjutkan, innallaha dengan surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah memerintahkan, Allah melakukan terlebih dahulu. Ya, sebelum memerintahkan umat kepada hambanya, Allah melakukan terlebih dahulu solawat. Kalau Allah memerintahkan sholat, Allah tidak melakukan sholat. Allah menyuruh puasa, Allah tidak berpuasa, tidak melakukan puasa. Tapi tatkala Allah menyuruh bersolawat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh terlebih dahulu. Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini menggunakan fi'il mudhari' alladhi yufidul istimrar, yang mana fi'il mudhari' itu diantara fadilahnya yaitu faedahnya berfaedah terus menerus, yufidul istimrar, terus menerus, tidak putus. Makanya salawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan putus. Dan salawatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad huwa rahmah, ya rahmah, yaitu rahmatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau seandainya Allah berhenti bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka putus rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad, dan baginda Nabi Muhammad tidak bisa memberikan rahmat kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang terjadi? Maka akan hancur dunia, ya alam semesta ini akan hancur kalau tidak ada salawatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad, ya rahmatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad, dan baginda Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah putus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada beliau dengan solawat yang banyak. Yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad, kepada pahala, ya, yakin dengan adanya pahala, yakin dengan adanya surga, adanya neraka. Nah, itu yang diseru, yang diundang, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang banyak salawat kepada beliau, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aula bi yaumil qiyamah talukum alayya salatan. Paling dekat nanti manusia kepada aku kelak pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak baca solawat kepada aku. Ya, kalau sudah dekat dengan baginda Nabi Muhammad, pasti akan bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita malas-malasan baca solawat, maka soft kita yang paling ujung mungkin tidak bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad. Kalau sudah tidak bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad, kata beliau, wailun wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka, 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 kata beliau baginda Nabi, orang yang tidak bisa memandang wajahku nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Maka dari itu mudah-mudahan berkat kita selalu istiqamah membaca maulid, membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita kelak bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Amin. Dan bisa dibariskan di saf yang terdekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.